Oke, jadi salah satu hal yang menjadi masalah buat orang-orang yang pengen beli TWS murah biasanya adalah fitur. Kalau saya pribadi, ketika saya memutuskan untuk beli TWS murah, yang wajib ada adalah fitur ANC atau Active Noise Cancelling dan juga IP Level. Biar TWS-nya nggak cuma bisa dibuat dengerin lagu aja, tapi bisa dipakai sambil olahraga, tidur, bahkan buat nyari ketenangan karena ada ANC-nya. Cuman biasanya jarang ada TWS murah yang punya fitur tersebut. Sekalinya ada, biasanya ya dari merek yang nggak jelas. Tapi di video kali ini kita akan membahas TWS yang affordable tapi punya fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Dan perkenalkan, ini adalah Vivan Liberty T660NC. Kayaknya ini udah beberapa kali ya saya nge-review TWS dari Vivan. Tahun kemarin kita sempat nge-review Liberty T600NC yang harganya 300.000 tapi dia udah memiliki IPX7. Itu udah wow banget di harganya. Dan tahun ini Vivan ngeluarin lagi seri penerusnya, yaitu si Liberty T660NC ini yang harganya memang lebih mahal. Harganya itu 450.000 tapi fiturnya ditambahi. Jadi dia udah ada ANC, ada ANC dan juga ada IPX4 waterproof juga. Jadi sekarang lebih mahal 150.000 tapi fiturnya lebih banyak. Tapi gimana untuk kualitas suaranya? Mungkin sekarang kita coba dulu ya di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Kalau dari segi packaging ini normal aja, standar kayak si T600 kemarin, mirip-mirip. Di dalamnya kita dapat TWS-nya, terus di bawahnya ada buku panduan dan ada kotak yang isinya eartips tambahan dan kabel untuk chargingnya. Buat desain casingnya ini dia compact dan gak ringkih. Magnet yang digunakan ketika case-nya ini kita tutup juga udah solid, jarang ditemukan di TWS yang harganya under 500.000. Ini udah kerasa premium banget sih magnetnya. Magnet si earbuds-nya pun juga udah oke. Jadi kalau misalkan kita posisi seperti ini, si earbuds-nya itu nggak jatuh. Cuman kalau dari saya pribadi, case-nya ini saya agak nggak suka secara dimensi ya. Karena dia lumayan gede, jadi kalau misalkan kita sakuin bakalan ada yang sedikit menonjol. Paling enak ditaruh di waist bag. Tapi kalau masalah desain dan dimensi ini sebenarnya ya kembali lagi ke preferensi masing-masing. Kita lanjut ke desain earbuds-nya. Untuk earbuds-nya ini dia desainnya bertangkai seperti ini, tapi di ujungnya dia pakai eartips. Jadi eartips kayak gini bakalan cocok buat kalian yang mungkin gampang lepas ketika pakai TWS. Jadi kalau kalian gunakan TWS ini untuk olahraga atau sambil jalan, dia nggak gampang lepas. Plusnya lagi dengan earbuds yang ada eartipsnya seperti ini, kalau misalkan kita masukkan tanpa harus mengaktifkan Active Noise Cancelling, dia udah kedap suara. Tapi saran saya kalian pilih eartipsnya sesuai dengan lubang telinga kalian biar dimasukkan itu pas. Jadi nggak gampang jatuh. Nah, ngomongin soal ANC atau Active Noise Cancellation, defaultnya ini noise cancellingnya bakalan on. Kalau dibilang dia kedap suara, ya kedap sih. Tapi kalau dibilang dia the best ANC, enggak juga. Tapi kalau dibilang the best untuk harga 450 ribuan, masih oke lah. Kalau kita mau ganti ke normal mode atau ke transparansi mode, caranya tinggal tekan di sebelah kanan 2 detik. Nanti bakalan ada kayak semacam notif tuk dan juga ada mbak-mbak yang bilang normal mode. Kalau misalkan transparansi mode, dia juga bakal bilang transparansi mode. Untuk normal mode-nya, ini rasanya sama kayak kita nggak pakai TWS. Kita bisa denger ambience ruangan, suara kipas, suara AC di belakang ini. Normal mode saya juga masih bisa denger. Dan kalau kita masuk ke transparansi mode, menurut saya yang agak kurang adalah suaranya itu kayak masuk semua gitu. Contohnya sekarang udah saya ubah ke transparansi mode, suara AC itu terdengar kenceng banget. Tom coba ngomong Tom. Suara Tomo juga masuk, tapi suara AC itu juga kedenger masuk gitu. Di TWS yang biasanya harganya lebih mahal, ketika kita aktifkan transparansi mode, suara obrolan orang-orang aja yang lebih dominan. Tapi kayak suara ambience, suara PC, suara AC di belakang itu ya masuk tapi nggak sekenceng ini biasanya. Saya pribadi sih bakal saranin pakai normal mode-nya aja ketika kalian gunakan TWS ini untuk olahraga di outdoor. Contohnya mungkin bersepeda atau jogging. Pakai normal mode-nya aja karena di normal mode-nya itu suara ambience-nya juga masuk dengan jelas. Sekarang waktunya kita tes suara dari drivernya Vivan Liberty T660NC ini. Kita bakal tes pakai 2 lagu, yaitu lagu EDM dan lagu yang akustik. Dan sekarang saya bakal coba naikin volumenya ke 100%. Dan hasilnya, ini suara nggak bikin sakit telinga sih ya. Artinya tuningan suaranya ini pas semua dan driver yang dipakai juga bagus. Driver dari Vivan Liberty T660NC ini adalah driver 10 mm yang suara bassnya itu terdengar jelas. Kita bisa rasain dentumannya. Dan untuk treble-nya pun pas. Jadi buat karakteristik driver
driver suaranya dia lebih ke balance, dan ini adalah tipikal driver yang saya suka. Jadi kalau kita dengerin lagu akustik, lagu-lagu yang natural itu akan kerasa natural gitu, nggak bass boosted yang bassnya itu biasanya mendem. Yang saya sayangkan di TWS ini dia nggak ada custom equalizernya atau aplikasi bawaannya sih ya. Tapi 450.000 kalau kita minta custom equalizer dan aplikasi bawaan, ya itu agak kurang ajar juga sebenarnya. Dan sekarang kita cobain mikrofon dari Vivan Liberty T660NC. Ini sengaja saya buat di luar karena biasanya kalau misalkan kita telepon itu ya pasti di luar, jarang banget di indoor. Dan sekarang cuacanya itu lagi berangin lumayan. Sekarang itu jam 5 sore, jadi cuacanya lumayan berangin. Dan saya akan menjauh. Coba kalau misalkan mikro HP-nya ini tolong Tom. Nah, di sini kita sambil coba jaraknya ya, karena dia pakai Bluetooth versi 5.3, harusnya lebih jauh juga. Dan kira-kira seperti ini untuk kualitas mikrofonnya, jadi gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini karena nggak ada halangan ya, harusnya sih suaranya oke aja. Biasanya kalau misalkan saya berbalik kayak gini, itu suaranya bakal patah-patah. Tapi gimana? Apakah patah-patah? Karena saya nggak bisa dengar. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana untuk kualitas suaranya. Untuk mikrofonnya ini sebenarnya secara kualitas suara dia udah cukup bagus, tapi kadang kalau misalkan suara kita itu kurang kencang, kayak jadi kurang masuk gitu, jadi kayak agak patah-patah. Ngomongin patah-patah, sebenarnya TWS dari Vivan ini udah pakai Bluetooth yang versi terbaru, yang low power, yang secara konektivitas itu juga udah lebih cepat, yaitu Bluetooth versi 5.3. Jadi koneksinya lebih stabil, dan kalau misalkan kita pairing ke smartphone atau ke device apapun, dia akan lebih cepat juga. Untuk baterai, diklaim Vivan dia bisa playtime itu sampai 7 jam untuk earbudnya, dan kalau dengan charging case bisa sampai 24 jam. Terus buat ngecas si case-nya ini kurang lebih itu 1 jam 45 menit untuk 0 ke 100%. Lumayan cepet juga sebenarnya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Vivan Liberty T660NC ini. Kesimpulannya, kalau untuk kelebihannya jelas dia harganya terjangkau 450.000, dan walaupun dia lebih mahal dibandingkan T600 yang 300 ribuan, tapi dia ditambah fitur. Dimana sekarang udah ada fitur ANC atau Active Noise Cancellation, dan ada ANC. ANC itu Environment Noise Cancellation, dan juga ada IP levelnya juga buat kalian yang suka olahraga dan berkeringat, aman-aman aja. Yang saya suka lagi, sound quality-nya ini udah bagus di kelas harga 450 ribuan. Karakter drivernya ini karakter driver yang saya suka karena dia balance. Jadi lagu-lagu akustik itu akan terdengar natural. Ini karakter yang biasanya disukai sama audiophile. Untuk kelas 450 ribu, sekali lagi untuk sound quality-nya ini oke banget. Cuman kalau kita ngomongin kekurangan, sayangnya dia nggak ada aplikasi bawaan pertama, terus dia juga nggak ada in-ear detection. Jadi kalau misalkan kalian lupa play lagu, terus kalian copot seperti ini, kalian lupa, baterainya itu akan cepat habis karena dia nggak mau sendiri. Terus secara dimensi case menurut saya juga masih terlalu bulky tuh. Dia lumayan tebel. Padahal secara desain menurut saya udah oke banget. Tapi ya kalau kalian sukanya bawa whiskback sih harusnya nggak ada masalah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye!